Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinanih. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa syahadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atta ila ridwanih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulal arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dan kita lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan tafsir ringkas Quran surah Al-Hasyr. Taib, kita coba meringkas dari ayat-ayat yang telah kita bahas. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan kalimat sabbahalillah yang bermakna telah mensucikan Allah alias bertasbih. Apa itu tasbih? Tasbih itu meninggalkan hal-hal yang tidak layak untuk disematkan kepada Allah, menuju kepada hal-hal yang layak untuk disematkan kepada Allah. Kalau berbicara tentang konteks kekinian yang tidak layak disematkan kepada Allah, yaitu mengatakan Allah punya anak. Yang layak adalah mengatakan Allah itu tidak punya anak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri berkata lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan hal ini menjadi penting apalagi kita sudah memasuki bulan Desember yang akan terjadi goncangan akidah universal. Gara-gara bulan ini nanti banyak kaum muslimin yang goncang akidahnya, goncang keimanannya, karena kemudian masih banyak saudara kita yang mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang kafir. Kalau kemudian mengucapkan selamat Natal kepada orang kafir, berarti secara langsung mengatakan Allah itu punya anak dan anaknya itu dilahirkan pada hari 25 Desember. Maka wal'iyatubillah, ini adalah sebuah dosa besar kata para ulama. Bukan cuma dosa kecil tapi dosa besar. Maka seandainya bapak dan ibu terjebak, saya pun sendiri pernah terjebak, seakan-akan saya harus dipaksa untuk mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Saya ingat saya dulu pernah dalam satu ruangan di sebuah kegiatan. Ternyata dalam satu ruangan itu yang muslim cuma 3, termasuk saya. Dan yang Kristen itu 70. Kegiatannya setelah Natal, 26 Desember. Kemudian pihak dari yang kafir itu mancing-mancing kepada salah satu teman saya yang Islam. Kemudian mengatakan, nggak ngucapin sama kita selamat Natal nih. Kemudian teman saya yang 1 dan 2 terpancing. Mereka kemudian mendekati 70 orang itu, menyalami satu persatu mengucapkan selamat Natal. Yang tidak beranjak dari tempat duduk saya tetap ingat bahwasanya mengucapkan selamat Natal itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Maka ketika saya dipancing, salah seorang di antara mereka datang, Mas Hanan nggak ngucapin. Saya kemudian mensiasati dengan cara saya tersenyum kepada dia, saya bersalaman kepada dia, tapi dalam hati saya mengucapkan selamat pagi. Ya. Masalah dia mempersepsikan akhirnya Mas Hanan mengucapkan selamat Natal, lisan saya tidak bergerak sama sekali. Lisan saya bibir saya cuma tersenyum dan saya menyalami dalam hati selamat pagi. Tetapi mereka mungkin salah persepsi, mereka menyangka saya mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Seandainya kepepet, seandainya terjebak, lakukanlah yang seperti saya lakukan. Jangan sampai kita menggadaikan akidah kita yang sudah kita pupuk selama ini dengan menggadaikannya, dengan menggoncangnya dengan satu hari saja, dengan satu kegiatan, yaitu mengucapkan selamat Natal.
Baik. Kemudian kenapa ayat ini diawali dengan tasbih? Karena ingin menggugah kaum muslimin, karena kemenangan Bani Nadir itu atas kuasa Allah, bukan serta-merta karena perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian di ayat yang kedua Allah mulai menceritakan kemenangan yang diperoleh oleh kaum muslimin. Dari sisi Allah akhirnya keluarkan sebagian ahlul kitab dari Madinah, yang dalam perang Bani Nadir tidak ada pertumpahan darah. Akhirnya Bani Nadir itu ketakutan sendiri, meskipun awalnya mereka begitu pede, kaum muslimin tidak akan mengalahkan mereka. Karena dari segi jumlah mereka lebih banyak, dari segi pertahanan mereka punya 6 benteng yang kuat, dari segi persenjataan lebih banyak dan lebih lengkap. Bahkan mereka sempat dapat janji akan dibantu oleh suku-sukunya orang-orang munafik. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tanamkan rasa takut yang luar biasa kepada mereka, dan bantuan dari orang-orang munafik itu tidak kunjung datang, ternyata hanya janji belaka. Maka mereka akhirnya menyerahkan diri kepada Rasulullah dan kaum muslimin, meninggalkan benteng mereka dalam keadaan terhina. Kemudian di ayat yang ketiga Allah menginformasikan kalau bukan ketetapan Allah kepada mereka, Allah bisa saja menyiksa mereka di dunia. Ayat ini dipahami oleh para ulama, Allah bisa melakukan 2 hal kepada Bani Nadir untuk mengalahkan mereka. Yang pertama, kalah dengan cara dibunuh. Yang kedua, kalah dengan cara diusir. Dan ternyata Allah lebih memilih yang kedua. Bani Nadir terusir, dan beruntungnya mereka diperbolehkan membawa sebagian harta mereka. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas, di Madinah itu ada 3 komunitas besar dari kalangan Yahudi. Yang pertama Bani Nadir, yang kedua Bani Qainuqa, dan yang ketiga Bani Quraidah. Semuanya dalam sejarah diusir oleh Nabi. Yang paling enak itu adalah Bani Nadir. Mereka terusir, masih sempat diperbolehkan bawa harta masing-masing keluarga sebesar beban yang bisa dipikul oleh seekor onta. Yang di bawahnya yaitu Bani Qainuqa. Bani Qainuqa diusir begitu saja tanpa boleh membawa harta. Nah, yang paling apes itu adalah Bani Quraidah. Bani Quraidah diperangi oleh Nabi dalam peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab. Karena dalam peperangan itu mereka kemudian berkhianat. Akhirnya setelah peperangan Rasulullah SAW perintahkan para sahabat yang laki-laki dibunuh, sedangkan yang perempuan dan anak-anak bisa menjadi budak kalian. Jadi 3 komunitas Yahudi besar yang ada di Madinah, endingnya semuanya keluar dari Madinah karena semuanya ada upaya melakukan kejahatan kepada kaum muslimin. Dan yang paling ngenes nasibnya adalah Bani Quraidah yang dibantai dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa mereka mendapatkan nasib seperti itu, dikarenakan mereka menentang Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang menentang Allah, maka Allah itu maha dahsyat siksaannya. Kemudian di ayat yang kelima Allah menceritakan tentang peristiwa penebangan pohon kurma. Para ulama sempat berbeda pendapat apa tujuan pohon kurma itu ditebang. Ada yang mengatakan untuk bikin kemah, ada yang mengatakan untuk menghilangkan penghalang menuju benteng Bani Nadir, dan yang paling banyak diikuti oleh para ulama adalah untuk menakuti Bani Nadir. Para ulama sejarah menerangkan yang dipotong tidak banyak, hanya 2 sampai
6 batang. Dan itu pun ketika dipotong Nabi perintahkan dibakar sebagian. Kenapa dibakar sebagian tidak seluruhnya? Agar sisanya nanti masih bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Selain itu memang tujuannya bukan untuk menghancurkan tapi untuk nakut-nakuti. Dan Bani Nadir akhirnya kemudian takut karena yang ditebang adalah salah satu sumber penghasilan mereka yang terbesar, yaitu pohon kurma. Orang yang hidup di Timur Tengah itu punya prinsip, kalau punya pohon kurma terjamin tidak akan lapar, terjamin tidak akan tidak punya duit. Orang punya pohon kurma itu buahnya ketika berbuah bisa dimakan, dan sisa buahnya bisa dijual, dia dapat duit. Bahkan dalam penelitian, pohon kurma itu adalah pohon yang paling produktif. Dalam 1 tahun tuh kalau ditotal dari 1 pohon saja itu bisa menghasilkan buah minimal setengah ton, 500 kg. Kalau sekilonya 20.000 dikali 500.000 berapa Pak? Sudah banyak. Apalagi nggak mungkin orang Arab cuma beberapa batang saja punyanya, minimal punyanya ratusan. Sehingga salah satu resep kenapa orang-orang Timur Tengah itu kaya adalah karena pohon kurma. Demikian juga orang Yahudi, mereka tahu pohon ini memberikan manfaat. Mereka ketika tinggal di Madinah memiliki pohon kurma yang luar biasa. Makanya ketika ada yang ditebang dan dibakar sedikit, mereka marah-marah karena mereka merasa terganggu sumber penghasilannya kok diganggu oleh kaum muslimin, gitu ya. Tetapi dibalik perkataan mereka itu sebenarnya Allah ingin mengungkapkan bahwasanya orang Yahudi itu adalah orang yang pelit. Jadi saya pertegas sekali lagi, orang yang paling pelit itu adalah orang Yahudi, bukan orang Cina. Kalau bapak ibu melihat orang Cina kok pelit, berarti kemungkinannya itu Yahudi yang bermata sipit, gitu ya. Jadi Yahudi tapi matanya sipit, gitu ya. Bahkan di dalam surat ini Allah itu sempat menyinggung tentang pelit dan kikir. Pelit itu bukhel, kikir itu syuh, gitu ya. Apa bedanya pelit dan kikir? Pelit itu tingkat bawah, tingkat tinggi itu kikir. Saya jelaskan dalam ilustrasi. Pelit itu misalnya ada 5 orang makan bersama di restoran. Kemudian setelah makan salah satunya melihat bilnya, melihat notanya, ternyata makan mereka itu habis ratusan ribu. Maka yang melihat nota ini sebenarnya di dompetnya ada untuk bayarin. Di dompetnya itu ada dana untuk menyelesaikan makan mereka berlima. Tapi karena pelit, akhirnya timbul perkataan yarwe, bayar sendiri gitu ya, biar dompet, uang di dalam dompetnya itu berkurangnya tidak terlalu banyak. Itu pelit. Kalau kikir atau syuh itu lebih parah lagi. Salah satu di antara mereka berlima ngelihat bilnya, ngelihat notanya, kemudian terjadilah seperti yang mungkin pernah Bapak Ibu alami. Di antara teman-teman kita itu kalau makan bareng mesti ada yang beralasan nggak bawa dompet. Biar apa? Nggak bayar sama sekali. Padahal kalaupun dia bayar, ya bayarlah yang kamu makan, bayarlah jatahmu sendiri. Itu aja nggak mau, minta dibayarin alasannya dompetnya ketinggalan atau duitnya nggak cukup, gitu ya. Wal iyadzubillah. Bapak Ibu pernah ngalami teman seperti itu? Nah, itu syuh, gitu ya. Bukan cuma pelit tapi kikir, gitu ya. Wal iyadzubillah. Baik pelit maupun kikir itu identik dengan orang-orang Yahudi, gitu ya. Dan kita berdoa moga-moga tidak didajikan keduanya, pelit enggak, kikir juga enggak. Maka tumbuhkan niat, moga-moga Allah Subhanahu wa taala
Jadikan kita orang-orang yang dermawan. Niatkan cepat atau lambat kita punya niat untuk mentraktir teman-teman kita. Karena selain menunjukkan timbul rasa dermawan di hati kita, mentraktir teman itu ada pahalanya. Yang tidak ada pahalanya adalah berharap ditraktir. Jadi masing-masing kita berniatkan untuk mentraktir, jangan meniatkan untuk ditraktir. Kemudian mulai dari ayat ke-6, ke-7 dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang fai. Apa itu fai? Fai adalah harta yang diperoleh tanpa terjadi peperangan dengan musuh kita. Karena musuh sudah terlalu takut, akhirnya kemudian meninggalkan harta mereka, dan harta mereka yang ditinggalkan itu menjadi milik kita, namanya fai. Ada ulama yang berpendapat fai dengan gonimah itu bukan cuma fai tanpa perang, gonimah pakai perang. Ada yang juga mengkategorikan kalau fai itu miliknya Nabi, tapi kalau gonimah nanti dibagi-bagi. Sehingga kesimpulannya adalah seandainya ada harta perang yang diperoleh, nanti peruntukannya itu 1/5-nya Allah, Rasul, dan orang-orang yang disebutkan dalam surat ini, dalam surat Al-Anfal juga. Kemudian 80%-nya itu dimiliki oleh mujahidin. Jadi Rasulullah, kerabatnya, orang-orang miskin, kemudian anak yatim dan ibnu sabil itu dapat 1/5 menjadi satu kelompok, 20% untuk mereka berlima, sedangkan 80% dibagikan kepada mujahidin. Selain istilah fai dan gonimah, setidaknya kita kalau pernah membaca kitab fikih jihad, ada beberapa istilah lain terkait dengan harta yang diperoleh dalam peperangan. Yang pertama ada istilah nafal. Nafal itu apa? Kalau dalam bahasa sederhana, bonusnya mujahid, bonusnya orang yang berjihad. Kenapa dia dapat bonus? Karena pertama ada prestasi dalam peperangan itu. Apakah dia paling banyak membunuh musuh, atau dia paling jagoan dan sebagainya, dia nanti bisa mendapatkan nafal. Sebagaimana dulu pernah kita bahas dalam beberapa peperangan Nabi itu diawali dengan duel jago-jago di antara mereka. Nanti kalau jagonya kaum muslimin duel 1 lawan 1 dengan jagonya orang kafir menang, maka sahabat yang menang duel 1 lawan 1 ini berpotensi mendapatkan nafal, bonus. Atau dia bunuh musuh paling banyak, dia dapat bonus. Kemudian ada istilah namanya salab. Salab itu apa? Salab itu harta yang diperoleh karena ada musuh yang mulai menyingkir dari medan pertempuran utama, kemudian diajak duel 1 lawan 1, kemudian kalah. Harta yang nempel di tubuhnya itu menjadi yang membunuhnya, menjadi milik yang membunuhnya. Jadi dalam peristiwa perang besar, nggak mungkin semuanya pemberani, nggak mungkin semuanya ngumpul di tengah. Pasti ada pengecut yang kemudian nyingkir. Nah, yang nyingkir ini kemudian dihadapi duel 1 lawan 1, nanti kalau kalah atau bahkan mati, harta yang nempel di tubuhnya itu menjadi milik kaum muslimin yang membunuhnya. Nah, itu namanya salabah. Kemudian juga kita kenal ada istilah jizyah. Kalau jizyah itu identik dengan, kalau bahasa sederhananya, uang keamanan. Mereka adalah orang kafir tapi tinggal di wilayahnya kaum muslimin, dan keberadaan mereka itu dijamin oleh kaum muslimin, maka sebagai ganti atas penjaminan jiwa mereka, harta mereka, mereka harus memberikan jizyah kepada kaum muslimin. Baik.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan faid di dalam surat ini mempertegas bahwasanya faid itu hanya milik Nabi. Tetapi ternyata Nabi nggak mungkin egois, Nabi tetap memberikan kepada orang-orang yang beliau rasa sangat membutuhkan. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, ada konon 3 orang yang mendapat sebagian harta faid dari Nabi. Kenapa faid itu kemudian hanya untuk Nabi sendiri, para sahabat tidak dapat? Ya, yang pertama, kalau dilihat dari segi sebabnya, faid itu kan resikonya kecil. Tanpa perang kemudian dapat harta, maka karena resikonya kecil yang berhak adalah Nabi. Dan biasanya juga faid itu tidak terlalu banyak. Bahkan karena saking pelitnya orang-orang Yahudi, yaitu Bani Nadir, ketika meninggalkan benteng mereka, ada harta yang tersisa itu kemudian dirusak. Supaya apa? Supaya tidak bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Sehingga Nabi seandainya menguasai harta Bani Nadir, itu kalau diuangkan sebenarnya juga tidak terlalu banyak, karena harta-harta peninggalan mereka sudah ada yang dirusak. Baik. Kemudian di ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala memperjelas siapakah orang miskin yang berhak mendapatkan harta rampasan perang. Allah di dalam ayat ini menerangkan lil fuqara'il muhajirin alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Yang dimaksud dengan orang-orang miskin yang berhak mendapatkan harta rampasan perang terkhusus adalah dalam peristiwa perang Bani Nadir dan beberapa perang sesudahnya adalah orang-orang fakir di kalangan muhajirin. Kenapa orang-orang muhajirin itu mendapatkan bagian khusus dari harta rampasan perang? Allah Subhanahu wa taala sebutkan alasannya, tapi alasan ini sebenarnya bentuk pujian Allah kepada orang muhajirin. Allah memuji orang muhajirin di dalam ayat ini dengan 4 sebab. Yang pertama, ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Karena muhajirin itu adalah orang-orang yang dikeluarkan dari tempat tinggal mereka dan harta mereka. Tanpa khilaf, muhajirin adalah para sahabat yang ikut hijrah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Di Mekah mereka sudah terlanjur punya rumah yang megah, rumah yang besar, dan di dalamnya ada harta mereka. Tapi ketika Allah dan Rasulnya perintahkan tinggalkan, mereka tanpa berpikir panjang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, mereka tinggalkan. Dan hal ini nggak gampang, karena kalau bukan karena musibah yang sangat luar biasa, orang itu mungkin disuruh pindah padahal punya rumah yang sudah megah dan harta yang sudah banyak, susah gitu ya. Tetapi para sahabat muhajirin tanpa pikir panjang, meskipun rumah megah, harta banyak, tapi kalau Allah dan Rasulnya perintahkan pindah, pindah tanpa pikir panjang. Yang kedua, Allah memuji niat mereka ketika hijrah. Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Mereka itu berharap karunia dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan karunia dan ridha? Kalau karunia itu masih bisa bentuknya materi. Tapi kalau ridha itu non materi. Yang dimaksud dengan materi itu apa? Ya, bagaimanapun muhajirin itu manusia biasa. Ketika meninggalkan harta yang mereka cintai, harapannya nanti kalau hijrah Allah kasih ganti. Mereka tinggalkan rumah dan harta mereka di Mekah, berharap nanti di Madinah Allah ngasih ganti, dikasih rumah lagi, dikasih harta lagi. Itu karunia.
Tapi kalau ridho itu adalah hal yang sifatnya non materi. Ridho dalam kalimat sederhana itu apa sih? Segala sesuatu yang membuat Allah senang. Jadi mereka berharap perbuatan mereka ini membuat Allah senang, membuat Allah bahagia, dan ternyata Allah bahagia dengan perbuatan mereka. Kemudian pujian yang ketiga, wayan surunallaha wa rasulah. Mereka menolong agama Allah dan Rasulnya. Dibuktikan mereka ikut menderita ketika masih di Mekah, dan di awal-awal ketika mereka tinggal di Madinah pun tidak langsung bahagia. Mereka sempat beberapa tahun sengsara sampai nanti di tahun kelima atau keenam mereka baru kembali seperti kondisi ketika mereka masih di Mekah. Kemudian pujian yang keempat, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Setiap orang bisa mengklaim imannya sudah benar, tapi belum tentu benar bagi Allah. Tapi orang-orang yang sudah dikatakan Allah benar imannya adalah sahabat-sahabat muhajirin. Sampai saking benernya iman mereka, Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian selain menceritakan sahabat dari kalangan muhajirin, Allah juga kemudian menceritakan sifat-sifat luhur yang dimiliki oleh sahabat Ansar. Allah Subhanahu wa taala berkata, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Orang-orang yang lebih dulu tinggal di kampung halaman mereka dan mereka telah beriman sebelum mereka, yaitu yang dimaksud adalah sahabat Ansar. Yuhibbuna man hajar ilaihim. Sahabat Ansar itu mencintai sahabat-sahabat yang hijrah ke tempat mereka. Jadi para ulama menerangkan salah satu keistimewaan orang Ansor yang mungkin di zaman sekarang jarang orang miliki, yaitu mereka suka kalau ada orang yang baru. Mereka suka kalau kemudian orang yang baru ini punya kesamaan dengan mereka, yaitu sama-sama beriman. Nah, hal ini saya katakan sudah jarang terjadi di antara kita. Kita itu mohon maaf, kalau ada orang baru jarang yang senang. Jujur, kalau ada orang yang baru, apalagi terkesan lebih pintar, lebih muda, biasanya ada penolakan dulu. Butuh waktu untuk kita bisa menerima orang ini. Tapi berbeda dengan orang Ansar, yang ketika ada orang baru, dengan syarat orang baru ini punya keimanan yang sama dengan mereka, Allah mengatakan mereka cinta kepada sahabat-sahabat muhajirin. Setidaknya Bapak dan Ibu masih ingat peristiwa Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, yang ketika mereka dipersaudarakan, Abdurrahman bin Auf nggak bawa apa-apa. Sa'ad bin Rabi mengatakan, saya itu orang yang paling kaya di kalangan Ansor. Kalau kamu mau, aku bagi hartaku setengah untukmu. Dan aku punya beberapa istri, tunjuk yang kamu suka, nanti kuceraikan, bisa kamu nikahi. Kalau bapak-bapak jadi Abdurrahman bin Auf mau nggak? Ya. Sebenarnya kalau Abdurrahman bin Auf mau nggak salah, tapi karena wibawanya begitu tinggi, harga dirinya begitu tinggi, jiwa entrepreneurnya juga tinggi, maka dia mengatakan terima kasih atas tawarannya, tunjukkan saja saya jalan ke pasar Madinah, saya mau dagang, dan doakan moga-moga dagang saya berkah. Ya karena memang takdirnya kaya. Orang kalau takdirnya kaya itu kalau sempat miskin cuma sebentar, Pak. Beda dengan orang yang takdirnya miskin, kalau sempat kaya ya cuma sebentar. Saya pernah cerita kepada Bapak dan Ibu, tetangga saya yang dapat gusuran tol. Karena memang nggak bakat jadi orang kaya, dapat uang 2 miliar itu cuma mampir selama 6 bulan. Setelah 6 bulan miskin lagi. Kenapa? Nggak bakat jadi orang kaya. Saya juga pernah cerita kepada Bapak dan Ibu, saya punya teman yang hijrah, yang taubat dari dosa riba. Dia awalnya mantan
direktur bank terkenal di Yogyakarta. Suatu ketika dia dapat hidayah, dia tinggalkan profesinya itu karena memang takdirnya kaya. Kalau miskin cuma sebentar. Sempat terjadi goncangan di keluarganya, istrinya minta cerai, anak-anaknya nggak mau ikut dengan dia ngekos. Tapi kemudian dia ketemu dengan temennya alumni SMA, janda kaya, gitu ya, yang kemudian tanya, loh mas kok jualan es krim, gitu ya. Iya, saya hijrah, saya tobat dari dosa riba, gitu ya. Kemudian perempuan ini janda, kemudian mau nggak jadi suamiku, gitu ya. Nanti kalau jadi suamiku, udah di hartaku, kamu yang ngelola semua, aku nanti cuma ngurus rumah tangga, gitu ya. Jadi menikah. Jadi miskinnya cuma sebentar, kaya lagi. Itu kalau memang takdirnya kaya, gitu ya. Bapak dan Ibu kayaknya takdirnya apa nih? Mau miskin atau kaya, yang penting beriman. Ya. Kaya atau miskin itu bukan tanda keburukan. Karena belum tentu orang itu bahagia dengan kekayaannya dan belum tentu orang tersisa dengan kemiskinannya. Orang miskin tuh kalau makan lebih membahagiakan daripada orang kaya. Orang miskin tuh dengan apa yang ada nikmat. Tapi orang kaya itu makan aja mikir, Pak, mau makan di mana? Mau makan apa? Ketika dihidangkan bingung dengan jumlah menu yang begitu banyak. Itu pun kalau dimakan nggak habis gitu ya. Waliyadzubillah. Beda dengan orang miskin yang seadanya, yang kalau makan pasti habis gitu ya. Nikmat gitu ya. Jadi miskin dan kaya itu bukan standar kebahagiaan. Standar kebahagiaan itu adalah hati dan ketakwaan kepada Allah gitu ya. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala melanjutkan sifat mereka itu wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak ada perasaan iri sama sekali ketika ada sebagian sahabat yang dapat jatah dari Nabi, sedangkan mereka yang juga ikut perang kok tidak dapat, mereka nggak iri. Ini peristiwa atau hal yang berat juga bagi kita di zaman sekarang. Ibaratnya gini, saya dan Bapak kerja, sama-sama kerjanya di instansi yang sama, tapi kemudian yang dapat bonus cuma Bapak, saya enggak. Itu rasanya gimana, Pak? Kalau orang zaman sekarang langsung protes. Sama-sama kerjanya kok dia dapat, saya nggak dapat sih Pak, gitu ya. Meskipun perkataannya ini adalah benar, tapi kalau dihubungkan dengan peristiwa yang dialami oleh Ansar, Muhajirin mendapatkan bagian, mereka tidak dapat bagian, padahal mereka sama-sama ikut perang. Ansar sih sama sekali tidak iri kepada Muhajirin. Jadi nggak, mereka suka ada orang yang baru, mereka tidak iri ketika sahabatnya dapat, mereka tidak dapat. Bahkan Allah mengatakan wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan ketidakirian ini sampai membuat Allah kagum, padahal di antara Ansor itu ada yang lebih butuh daripada Muhajirin. Kalau di zaman sekarang kan mungkin akan dijadikan dalil orang yang tidak dapat. Saya itu lebih miskin daripada dia loh Pak. Kenapa dia dapat, saya nggak dapat? Nah, sahabat Ansor itu kemudian tidak mengatakan saya lebih berhak. Tidak protes kepada Nabi. Karena Nabi ngasihnya kepada Muhajirin saja, kami Ansor tidak diberikan. Mereka nggak mengatakan seperti itu, meskipun Allah mengakui mereka tuh sebenarnya lebih butuh. Suatu ketika Nabi itu didatangi seorang laki-laki mengadukan tentang kondisi ekonominya. Kemudian Rasulullah tanya kepada para istrinya, ada makanan nggak yang bisa diberikan kepada laki-laki ini? Kemudian seluruh istri Nabi mengatakan, ma indana ilama. Kita tidak punya apa-apa kecuali air. Kemudian Rasulullah keluar dan berkata kepada para sahabat,
Barang siapa yang mampu menjamu tamuku ini di malam hari, semoga Allah merahmatinya. Maka kemudian Abu Thalha segera pulang ke rumahnya, tanya kepada istrinya, di rumah ada makanan apa? Kemudian istrinya menjawab, cuma ada makanan untuk anak-anak kita. Sedangkan untuk kita nggak ada, cuma untuk anak-anak. Maka Abu Thalha karena teriming-iming dengan janji Nabi tadi, nanti kalau bisa menjamu laki-laki ini Allah akan merahmati kalian. Kemudian bilang kepada istrinya, ya udah, anak-anak dibuat sibuk, diajak main, didongengin, semoga langsung tidur. Makanannya jangan diberikan kepada mereka, buat mereka cepat tidur. Kemudian setelah istrinya berhasil menidurkan, Abu Thalha kemudian mengajak tamunya Rasulullah ke rumahnya. Kemudian minta kepada istrinya, nanti kalau sudah dihidangkan makanan ini, lampunya dibuat mati. Biar tamunya tidak tahu kalau makanannya itu cuma untuk dia saja, sedangkan kita sebagai tuan rumah nggak ada makanannya. Maka ketika diberikan jamuan, sebenarnya tahu tamu itu makanannya cuma satu. Kemudian tiba-tiba lampu mati, kemudian tamunya tanya, ini saya boleh memakan makanan ini? Boleh. Lah kamu sendiri ada makanannya enggak? Ada, gitu ya. Bertanya karena kondisinya gelap. Kondisinya gelap, lampunya dimatiin. Kemudian Abu Thalha mempersilahkan tamunya makan. Setelah kemudian makan, kemudian Abu Thalha berkata kepada istrinya, nyalakan lagi. Kemudian dinyalakan lagi dan Abu Thalha pura-pura sudah makan. Ini menggambarkan betapa para sahabat itu mengutamakan yang lain dibandingkan dirinya. Suatu ketika seorang alim di Madinah didatangi seorang alim dari Syam. Alim dari Syam ini bertanya, menurut kalian zuhud itu apa? Kemudian alim di Madinah itu mengatakan, zuhud itu kalau Allah memberikan kita makan, kita bersyukur, dan kalau Allah tidak memberikan makan, kita bersabar. Kemudian alim Syam mengomentari, cuma gitu. Iya, lah menurut kamu sendiri zuhud itu apa? Maka alim Syam mengatakan, kami itu menganggap zuhud itu adalah kalau Allah tidak berikan makan, kami tetap bersyukur. Dan seandainya Allah memberikan makan, kami mengutamakan orang lain. Subhanallah ya. Selama ini kita itu pemahamannya masih seperti alim Madinah. Belum sampai kepada pemahaman alim Syam yang mereka mempraktekkan ayat ini. Kalau enggak dapat, kami tetap bersyukur. Kalau dapat, kami mengutamakan orang lain untuk menikmatinya. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang terjaga dari kekikiran hatinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang itu kalau tidak pelit, tidak bakhil, tidak kikir, itulah orang yang beruntung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutip doa yang dipanjatkan oleh para sahabat. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Mereka berkata, ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami dalam masalah keimanan, yang mereka lebih dulu beriman daripada kami. Dan jangan jadikan di hati kami rasa dengki kepada orang-orang yang beriman, sesungguhnya Engkau ya Allah maha lembut lagi maha penyayang. Ini doa yang hendaknya kita benturkan kalau kita itu benci kepada sesama muslim.
Kita sering mengamini doa ini minimalnya ketika khutbah Jumat. Atau bahkan kita sendiri yang melantunkan doa ini setelah sholat 5 waktu. Tapi kalau kita melihat muslim kemudian timbul rasa iri, maka bertanyalah kepada diri kita sendiri, jangan-jangan doa kita itu tidak dikabulkan. Karena doa yang kita panjatkan kepada Allah itu jangan sampai timbul rasa dengki, ya Allah, kepada saudara kami yang beriman. Baik dia beriman lebih dulu atau imannya belakangan. Dia lebih dulu Islamnya atau Islamnya belakangan, jangan sampai ada rasa dengki di hati kami. Nah, ini yang menjadi tamparan besar bagi kita. Karena mohon maaf ya, salah satu tempat yang saya amati di dalamnya terjadi permusuhan, padahal tempat itu kalau terjadi permusuhan malah sebenarnya aneh, itu masjid. Ya. Masjid, beberapa masjid yang saya temukan punya struktur pengurus masjid. Tapi kayaknya doa ini enggak berlaku bagi mereka. Di antara pengurus masjid itu kemudian ada rasa iri. Ya. Ada anggotanya lebih pinter yang kalau musyawarah ada gagasan-gagasan yang bagus. Kemudian ketuanya pendidikannya tidak terlalu tinggi, kalau usul ya gitu-gitu saja, ada anggotanya yang usulannya lebih baik, timbul rasa dengki. Seperti yang saya pernah ceritakan, sebuah masjid di Purwokerto, itu kemudian masjidnya itu bisa dikatakan hancur organisasinya, karena ketuanya itu ketika kedatangan orang baru ini memberikan usulan kegiatan di masjid, dan ternyata jemaah masjid merespon dengan baik. Bukannya seneng, malah sakit hati. Sampai kemudian kisruh, ternyata dia akhirnya mengompori masyarakat jangan ngikutin kegiatan orang baru itu, gitu ya. Karena dananya diperoleh dari gini-gini, difitnah. Sampai kemudian didamaikan di kelurahan. Saya hadir dalam peristiwa pendamaikan kedua belah pihak itu, tapi saya malu. Ini berantemnya di dalam masjid. Waliyatubillah. Kalau berantemnya di luar masjid masih bisa dimaklumi. Kalau berantemnya di dalam masjid itu kan memilukan dan memalukan. Waliyatubillah. Banyak yang seperti itu. Makanya ketika memilih pengurus masjid itu cari yang pemikirannya dewasa. Bagaimanapun pengurus masjid itu punya masa jabatan, punya kekurangan. Kalau orangnya dewasa, dia akan sadar dengan kekurangannya. Sehingga ketika ada orang baru dengan ide baru, dia senang. Dan seandainya dia harus mencopot jabatannya, dia tidak sakit hati. Nah, permasalahannya di masyarakat itu asal menjadikan orang menjadi pengurus masjid, sehingga masjidnya yang terjadi adalah pertikaian dan sebagainya. Waliyatubillah. Bahkan ada masjid tidak jauh dari sini yang unik, masjidnya satu, pengurusannya dua. Jadi kalau ngadain pengajian di hari yang sama, itu ternyata pengurusnya beda. Ada pengurus resmi, ada pengurus tidak resmi. Jadi yang pengurus tidak resmi itu pengen nyaingin pengurus yang resmi. Kalau pengurus yang resmi ngadain pengajian hari Ahad pagi, mereka nggak mau kalah ngadain pengajian hari Ahad sore. Pokoknya nggak mau kalah. Ya bagi yang tidak tahu, enjoy saja. Aku ngaji pagi, ada yang memfasilitasi, ngaji sore, ada yang memfasilitasi. Jadi orang awam tuh malah lebih enak, gitu ya. Nggak tahu ternyata mereka saling bertengkar. Dan uniknya sudah sampai 5 tahunan, gitu ya. Ada 2 kepengurusan, bahkan ada 2 stempel di dalam satu masjid, gitu ya. Jadi yang resmi punya stempel, yang tidak resmi punya stempel, gitu ya. Waliyatubillah. Dan sholatnya itu dibuat bergelombang. Yang pengurus resmi itu kalau sholat di waktu pertama,
Kemudian yang tidak resmi nanti nungguin setelah yang pertama selesai. Wal iyadzubillah. Saya tidak kagum, saya malah merasa aneh. Orang Islam kok malah terkesan tidak bisa didamaikan. Malu kepada para sahabat yang sampai punya perasaan cinta kepada saudaranya, punya perasaan lebih mengutamakan saudaranya daripada mereka sendiri, bahkan berdoa kepada Allah, jangan sampai ada rasa dengki di hati kami ya Allah. Karena rasa dengki itu awal dari permusuhan, permusuhan itu awal dari kehancuran. Maka berhati-hatilah gitu ya. Baik, demikian ya, moga-moga bermanfaat. Sampai di ayat yang ke-10, insya Allah kita lanjutkan di ayat ke-11 sampai selesai di pertemuan berikutnya. Sisa waktu, kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Tadi disebutkan bahwa selamat ada yang sudah mengatakan atau menulis dengan bahasa seperti ini. Rayakan hari-hari dengan sukacita, seperti halnya saya merayakan hari-hari itu dengan bahagia. Ini bagaimana Pak paham? Terima kasih. Tip. Yang pertama, kaitannya dengan mengucapkan selamat Natal. Saya katakan jumhur ulama sepakat tentang haramnya mengucapkan selamat Natal. Saya akui ada beberapa ustadz terkenal yang memperbolehkan mengucapkan selamat Natal, kemudian mereka berlindung dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Yusuf Qaradawi. Tetapi kalau dilihat dari banyak-banyakan, lebih banyak yang mengharamkan. Dan dari segi kekuatan dalil, lebih kuat yang mengharamkan daripada yang memperbolehkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang perkataan bersukacitalah kalian di hari raya kalian sebagaimana kami bersukacita di hari raya kami. Itu maksudnya adalah perintah Nabi kepada orang kafir. Perintah Nabi kepada orang kafir, silahkan kalian bersukacita ketika kalian berhari raya sebagaimana kami bersukacita ketika berhari raya. Kalimat itu bukan ditujukan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin di dalam perkataan itu tidak ditunjukkan oleh Nabi juga ikut senang kalau orang Kristen itu merayakan Natal. Kalimat itu menunjukkan ketika Idul Fitri, Idul Adha kaum muslimin bahagia, maka orang Kristen dan Katolik juga boleh berbahagia ketika hari Natal. Paham ya? Tapi bukan menunjukkan kaum muslimin kemudian ikut-ikutan bahagia dengan cara mengucapkan selamat atau bahkan menghadiri perayaan Natal mereka. Di zaman Nabi itu ada enggak orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen atau orang Nasrani yang merayakan Natal? Saya tanya. Di zaman Nabi ada enggak orang Nasrani yang merayakan Natal? Ada, Pak. Ada. Tapi Nabi dan para sahabat ngucapin salam enggak? Ngucapin selamat enggak? Enggak. Paham ya? Jadi orang yang mengatakan mengucapkan selamat itu boleh. Mohon maaf, di zaman Nabi sendiri juga ada orang Nasrani yang mereka juga punya keyakinan Nabi Isa itu dilahirkan di tanggal tertentu, tapi nyatanya Nabi tidak mengucapkan selamat kepada mereka. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Natal juga misalkan ada orang yang punya sifat lupa, pokoknya yang jelek itu karena ada setan yang bercoba di dalam dirinya. Ya, caranya untuk orang itu bebas dari setan yang mengganggu kita itu harus rupiah. Karena kita belajar. Itu cara Ustaz.
Ya, taib yang pertama kaitannya dengan kejahatan atau keburukan. Memang kita harus mengakui bahwasanya iblis itu punya misi menggoda manusia untuk berada dalam kesesatan. Tetapi kita harus juga sadar juga kalau orang itu jahat, yang disalahkan bukan cuma setannya, bukan cuma iblisnya, tapi orangnya juga disalahkan. Kenapa? Kita boleh menyalahkan setan saja kalau kita tidak punya petunjuk, kalau kita tidak baca Al-Quran. Kalau kita tidak pernah ngaji, kita berbuat jahat, salahin setan. Tapi kalau kita ngaji, kita baca Al-Quran, kita itu diberitahu oleh Allah, kita itu punya kemampuan untuk tidak nurutin perkataan setan atau godaan setan, kita punya potensi untuk berbuat baik meskipun sudah digoda setan. Maka nanti kasusnya di akhirat adalah bukan cuma setan yang masuk neraka, orang yang berbuat jahat pun juga bakal masuk neraka. Kalau semuanya disalahkan kepada setan, maka nggak ada informasi manusia yang masuk neraka. Kenapa kamu minum khamr? Wah, saya digoda setan ya Allah. Yang dimasukin neraka setannya saja, kan? Nggak ada. Ya, setannya dimasukin, yang minum khamr juga dimasukin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah sangat berat sampai orang tersebut tidak bisa melakukan kebaikan sama sekali, yang bisa dilakukan hanya hal-hal yang negatif karena dominasi setan di tubuhnya itu besar, memang orangnya harus diruqyah. Tetapi ruqyah itu seperti saya katakan berulang-ulang, usahakan ruqyah itu ruqyah pribadi dulu. Karena setiap muslim itu sebenarnya berpotensi meruqyah dirinya sendiri. Kalau enggak sampai kondisi kesurupan, sebaiknya orang tersebut meruqyah dirinya sendiri. Gampang kok, cuma dengan membaca Al-Fatihah, ayat kursi, dan 3 surat terakhir dalam Al-Quran. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Rajin dibaca itu, insya Allah masing-masing kita bisa meruqyah diri kita masing-masing. Tapi kalau sudah sampai kesurupan, memang butuh bantuan, apa boleh buat. Orang ini harus ditolong. Paham ya? Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah orang yang berperan di dalam suatu sandiwara atau permainan itu orang laki-laki berperan sebagai wanita, orang itu juga termasuk dosa. Ya Pak, di dalam Islam ada larangan laki-laki seperti perempuan maupun perempuan seperti laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali binisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini berlaku kaitannya dengan pertama sifat. Bapak punya anak laki-laki tapi gemulai, hati-hati, dinasihati dengan hadis ini, gitu ya. Atau punya anak perempuan berpotensi tomboy, juga diingatkan dengan hadis ini, dia nanti kalau dilanjutkan terlaknat. Yang kedua, kaitannya juga dengan pakaian atau sudah sampai dalam peran drama, acting dan sebagainya. Itu juga termasuk yang dilaknat. Ya. Maka tidak boleh ada acting jadi banci, tidak boleh ada acting perempuan memerankan laki-laki. Ya, mohon maaf ya, yang usianya seperti saya, mungkin pernah dulu nonton tayangan di TV White Snake Legend, Legenda Ular Putih. Nah itu kan suaminya siluman ular putihnya cewek, ya, perempuan. Tapi kemudian seakan-akan dia itu laki-laki. Itu kalau dalam pandangan hukum Islam, hukumnya haram. Meskipun cuma acting, gitu ya. Tapi bagaimanapun, walaupun namanya acting,
Acting itu adalah kegiatan kehidupan di dunia yang segala sesuatunya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Meskipun dia ngaku saya tetap laki-laki, beneran kok saya jadi banci itu cuma tuntutan profesi. Tetap ketika dia acting jadi banci itu hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Jadi orang banci itu nasibnya gimana? Ya dilaknat oleh Allah. Karena itu kan dari awal akhirnya itu sudah membawa dua keinginan. Oh, saya tadi menjawab dengan persepsi banci pilihan. Tapi kalau yang Bapak tanyakan itu adalah kaitannya dengan genetik. Kalau memang bisa ditentukan sebenarnya kromosomnya itu lebih dominan apa, maka dia harus mengusahakan sifatnya, pakaiannya seperti kromosom yang dominan. Kalau dia dominannya cowok, meskipun penampilannya wajahnya kayak cewek, tetap bersikap seperti cowok, berpakaian seperti cowok. Atau kebalikannya, kalau kromosomnya itu lebih cenderung ke perempuan, meskipun tampangnya kayak laki-laki, seperti di salah satu pemain voli itu ya. Ya, itu kalau kemudian nggak dikatakan dia perempuan, tidak masuk dalam klub voli perempuan, saya kira cowok, Pak. Gitu ya. Mohon maaf, dadanya rata. Kemudian di Indonesia Pak, kemudian badannya keker gitu ya. Dan ternyata dimanfaatkan oleh TNI AU ya, karena fisiknya kayak cowok kemudian dijadikan SWAT tim volinya gitu ya. Ya bisa dikatakan agak curang ya. Sebagaimana juga kasus ketika Olimpiade kemarin, ada negara yang memainkan atletnya yang sebenarnya kromosomnya adalah perempuan tapi fisiknya kayak cowok gitu ya. Bahkan ketika tinju cukup dengan sekali pukul musuhnya nangis, Pak. Karena pukulan laki-laki dan perempuan itu tetap beda gitu ya. Keras banget gitu ya. Kalau nggak salah Maroko ya. Kalau yang dipukul nangis itu malah Perancis. Mereka sempat protes. Nah kalau seperti itu, tetap dia harus mengusahakan kromosomnya itu dominan seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Jih, apa? Saya minta satu, Mas. Minta ini satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran surat At-Tur ada 21 kata dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka dan memiliki mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga dan kami tidak mengurangi sedikitpun kebahagiaan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Quran surah Ghafir ayat 8 ini beramalkan kepada Allah dan artinya, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka
dan orang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh engkaulah yang maha ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang istri akan bersatu kembali dengan suaminya di surga kelak, bahkan bersama anak-anak keturunannya, baik laki-laki dan perempuan, selama mereka beragama Islam. Pertanyaan Bapak, bagaimana seandainya suami istri terjadi perceraian? Apakah juga dipertemukan di surga? B. Bapak Ustaz juga pernah menyampaikan macam-macam jenis pernikahan, di antaranya nikah siri dan nikah tunggal. Pernikahan ini tidak tercatat di KUA, berarti bisa disebut pernikahan bodong. Ini pendapat saya. Yang tidak tercatat di kartu keluarga atau kakak dan KTP. Seandainya punya anak, apakah juga bisa disebut keluarga? Tentunya di surga Bapak. Ini adalah pertanyaannya. Tidak ada. Oh, sudah. Katakan kami Bapak, pernikahan secara siri apabila punya anak tidak punya bapak secara administratif karena tidak tercatat di KK dan tidak merubah status di KTP, atau mungkin yang tidak kawin, atau bagi yang masih perawan dan apa itu darah hidup dan apabila mati baginya sudah. Tape yang pertama. Yang pertama, pertanyaan Bapak adalah bagaimana seandainya suami istri terjadi perceraian, apakah juga dipertemukan di surga? Yang pertama, kalau mereka sudah bercerai, kemudian masing-masing nikah lagi, dan keduanya beriman, maka nanti di surga dipertemukan dengan pasangan yang terakhir. Tapi kalau kemudian mereka bercerai, mereka belum sempat nikah lagi, kemudian sampai meninggal, maka ada potensi. Saya katakan ada potensi, bukan keharusan. Nanti di surga itu Allah berikan pilihan kepada penduduk surga. Kalau dia belum menikah, maka dinikahkan dengan bidadari-bidadari surga. Yang kedua, Syekh Utsaimin menambahkan, orang yang belum menikah nanti di surga itu diberikan pilihan menikahi bidadari atau menikahi penduduk surga yang lain. Maka kalau mantan suaminya dan mantan istrinya sampai mati mereka tidak pernah menikah lagi, nanti di surga diberikan pilihan, mau balik sama mantan suamimu enggak? Kalau mau balik dipersilahkan, enggak juga enggak apa-apa, gitu ya. Jadi tetap ada potensi selama mereka masing-masing tidak menikah lagi. Tapi kalau sudah menikah lagi, maka mereka dikumpulkan di surga dengan pasangan yang terakhir, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tentang nikah siri, maka nikah ini kan sifatnya bodong, tidak tercatat di KK dan KTP. Seandainya punya anak, apakah juga disebut dengan keluarga? Kalau pengertian siri adalah tidak dicatatkan ke KUA, tidak punya buku nikah, tapi nikahnya syarat dan rukunnya terpenuhi, tetap dianggap anak di dalam Islam. Bahkan hukumnya sah. Makanya saya kemarin menerangkan, nikah tidak dicatatkan di KUA itu nanti cuma menimbulkan konsekuensi duniawi, tetapi tidak ada konsekuensi ukhrawi, gitu ya. Konsekuensi duniawinya yang pertama, nama bapaknya tidak akan dicantumkan di akte kelahiran, nama bapaknya tidak akan ditemukan di dalam KK, yang nanti efeknya adalah
tidak bisa mengklaim hak waris, ketika nanti menikah kesulitan untuk mendapatkan wali dan sebagainya. Itu cuma resiko duniawi. Tapi kalau resiko ukhrawinya tidak ada dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, maka tetap mereka ini adalah keluarga dan berpotensi dikumpulkan di dalam surga selama mereka dalam keimanan, selama agamanya sama-sama Islam. Ya, kalau tidak nggak bisa, Pak. Meskipun nikahnya sah, keluar buku nikah, tapi agama orang tua dan anak berbeda, tidak akan dikumpulkan di surga. Satunya masuk surga, yang satunya masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya, moga-moga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.